kesempatan masih diberikan kesehatan untuk kembali melanjutkan aktivitas kita, kewajiban kita, terutama adalah sholat subhi bil jamaah di masjid. Alhamdulillah ala ni'matit taufiq wa alhamdulillah ala ni'matil hidayah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah, memberikan kita terus taufik agar kita terus semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah Subhanahu wa taala ta'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin Allah. Baik, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita al-yaum suratul Asr. Hari ini kita akan mengupas tentang surat al-Asr halaman 322. Namun sebelumnya ada beberapa yang perlu dikomentari ya, yang ramai hari ini di jagat maya terutama di dunia. Penting karena ini sudah masuk ke masyarakat muslim. 2 hari lalu ada artis yang mempropagandakan bukan seruan sih sebenarnya, mungkin tradisi baru di kalangan orang kafir ya, itu child free. Jadi kehidupan rumah tangga bebas anak, tanpa anak. Ini entah bermula dari mana, saya juga belum mempelajari lebih detailnya. Namun itu sudah masuk ke masyarakat muslim. Seorang selebgram di televisi itu ditampilkan, dia juga punya akunnya itu mempropagandakan itu. Jadi rumah tangga tanpa anak itu adalah sebuah pilihan. Ini sebenarnya tujuan utamanya adalah cara orang kafir untuk bagaimana mensedikitkan umat Islam. Pada akhirnya nanti kita sedikit dan gampang disikatnya. Meskipun itu berasal dari negara mana entah begitu, tapi sudah masuk ke masyarakat muslim. Dan komentar para artis yang lain, bisa dikatakan begitu, itu memandangnya ada yang positif, sehingga itu melalui syubhat mereka katakan ini lebih solusi terbaik di zaman ini. Alhamdulillah, itu satu bertentangan dengan prinsip Islam bahwa menikah tujuannya adalah berketurunan. Jika Allah memberikan karunia keturunan, alhamdulillah. Jika tidak, maka usaha dan tujuan ke sana tetap harus ada. Tapi karena tadi Nabi SAW bersabda, la tatabi'anna sunana man kana qablakum. Kalian itu nanti akan ikut dengan cara-cara orang kafir. Bahkan sampai mereka masuk ke lubang biawak pun kalian akan ikut. Buktinya itu ya. Promosi semacam itu bisa masuk ke dunia Islam, bisa masuk ke negara kita, dan itu mengkhawatirkan juga kondisi kafir yang lain. Yang kedua itu anak muda sekarang itu sudah mulai kemasukan tren Valentine's Day, Idul Hub bahasa Arab. Idul Hub. Kemarin di Tasik saya lihat bentangan spanduknya itu luar biasa. Santri itu turun ke jalan bentangan spanduk, kami Muslim, kami tidak ikut Valentine. Itu anak-anak muda semacam itu perlu didorong, perlu diikuti oleh anak-anak muda yang lain. Mungkin di belahan dunia, bahkan di Indonesia mungkin ratusan atau ribuan kaum muda ya, tadi malam atau mungkin hari ini itu ikut-ikutan dengan budaya Valentine, dan itu yang sudah jelas tanpa ragu lagi itu merupakan sebuah kemaksiatan, sebuah kemungkaran. Kita khawatir kalau itu tidak dicegah, justru amar ma'ruf nahi munkar kita tidak jalan, Allah menghukum kita dengan hukuman azab yang merata. Ya. Dalam sebuah hadis, kalau zina itu merajalela, halat lahum uqubati, halal bagi mereka siksaku, kata Allah. Jika perzinahan merajalela, tidak ada amar ma'ruf, tidak ada nahi munkar, maka kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi ini, halat lahum uqubati, mereka pantas, halal bagi mereka disiksa, dikirim musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat kita sayangkan ya. Budaya Valentine yang merupakan dari barat, dan itu notabene mengarahnya kepada perzinahan, dan tidak ada reaksi dari umat dengan keras. Tidak ada juga ulil amri yang bersikap tentang itu. Khawatir justru hukumannya Allah kirim.
sesuai dengan hadis, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar au la yushikanna ayyab'asallahu 'alaikum iqaban minhu summa tad'unahu fala yastajaba lakum. Demi Allah, kata Nabi, kalian harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar, harus dakwah. Kalau tidak, maka kata Rasul, beliau bersabda, demi Allah, Allah akan segera mengirim hukuman yang merata kepada seluruh orang yang ada di situ. Kemudian kalian berdoa dan tidak diijabah doa-doanya. Alhamdulillah min dzalik, itu juga peringatan buat kita, minimal kita mengingatkan semampu kita ataupun berdakwah kepada orang yang ada di sekitar kita untuk tidak ikut-ikutan budaya orang kafir, budaya orang musyrik dan lain sebagainya. Harus jelas sekarang, harus jelas, yang kafir-kafir, yang muslim-muslim. Harus jelas, kembali ke agama. Tidak mungkin kita mengembalikan nilai-nilai yang luhur itu kepada nilai lain, harus ke agama kembalikan. Ya. Kalau mungkin child free, kembali ke HAM mungkin dibolehkan, karena setiap orang punya hak asasi, mau punya anak mau enggak. Ya. Tetapi Islam dengan misi besarnya yaitu memperbanyak jumlah ahli tauhid di muka bumi ini, berbeda dengan orang kafir. Dan yang kedua adalah tadi Valentine juga dikembalikan kepada agama. Kalau dikembalikan kepada nilai-nilai yang ada, baik HAM ataupun hukum yang berlaku, tidak ada ketentuannya. Tetapi dikembalikan kepada agama bahwa itu haram, bahwa itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalikan ke agama. Apa yang Allah perintahkan kita lakukan, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Karena perlu ketaatan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan logika. Kita teringat dulu ketika Umar bin Khattab melihat Hajar Aswad itu, ditatapnya Hajar Aswad, dicarikan heula, Pak. Innama anta hajar, kamu itu hanyalah batu. Falau anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluki ma qabbaltuki. Kalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan mencium. Sehebat-hebatnya batu dari surga sekalipun, kalau memang itu batu ya batu. Tetapi karena Umar melihat Rasul menciumnya, beliau pun mencium. Nah, itulah yang dimaksud dengan kita ini menjalankan agama sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah perintahkan kita kerjakan, yang tidak Allah perintahkan tidak kita kerjakan. Mau dipahami akal mau tidak, Allah perintahkan kita kerjakan. Kalaupun ada hikmah yang kita ketahui, alhamdulillah. Kalaupun tidak ada hikmah, terus cari hikmah, itu pasti ada di dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu beberapa hal yang perlu dikomentari. Ada lagi sebenarnya yang kalau kasus Sambo nanti dikomentari sama Om Adi aja. Nggak mau bahas politik Om Adi. Makanya saya tidak akan bahas. Hargai Om Adi ya. Tidak. Karena beritanya sudah ramai juga. Tadinya saya mau bahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pidana pembunuhan semacam itu. Tapi karena Om Adi keberatan, saya sampaikan ya. Baik, suratul Asr, surat Al-Asr. As-surah Makkiyah. Surat ini Makkiyah, jumlah ayatnya ada 3. Jumlah ayatnya ada 3. Nama surat ini nama lain surat Al-Asr. Ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Munasabatu tasmiyah li syarafi wa ahamiyati zaman bada Allah surata bil qasami bil 'asr. Di sisi Allah waktu itu mulia. Bahkan beliau Allah SWT menyebutkan la tasubud dahra fa inna ma ana dahr. Kata Allah, jangan kalian cela waktu karena aku adalah sang waktu. Allah dalam hadis qudsi berfirman la tasubud dahra, jangan cela waktu karena aku adalah sang waktu, kata Allah. La tasubud dahra fa inna ma ana dahru. Akulah sang waktu. Wallahu a'lam bishawab. Apa maksud dari firman Allah dalam hadis qudsi yang mengatakan akulah sang waktu? Mungkin karena Allah yang memiliki waktu, mungkin karena Allah sang penguasa waktu, atau Allah alam bimuradihi, Allah alam bishawab. Karena itulah ucapan Allah Ta'ala, la tasubud dahra, jangan kalian cela waktu karena aku adalah waktu, karena aku adalah sang waktu. Jadi saking mulianya waktu di hadapan Allah sampai Allah bersumpah dengan waktu.
Setiap sumpah Allah pada makhluknya itu menunjukkan derajat tinggi ataupun posisi yang mulia benda tersebut. Allah berfirman dengan walail wasyams wadduha, itu adalah waktu dan benda-benda yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Watin wazaitun, Allah bersumpah dengan buah tin, Allah bersumpah dengan buah zaitun, Allah bersumpah dengan baladil haram, baladul amin, Makkah al-Mukarramah, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa Allah memuliakan benda-benda tersebut. Dan kata para ulama, jika Allah bersumpah dengan sebuah benda, maka di benda itu ada keberkahan. Allah bersumpah dengan buah tin, Allah bersumpah dengan buah zaitun, maka memiliki menanam buah tin, buah zaitun itu ada keberkahan. Keberkahannya bukan di bendanya, tetapi Allah memuji atau Allah memuliakan benda tersebut. Jadi keberkahannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi di mukadimah sudah kita katakan bahwa kita hanya melakukan yang Allah perintahkan dan kita menghindari, menjauhi apa yang Allah larang. Dan apa yang Allah anjurkan itu sifatnya adalah kita boleh mengambilnya, kita pun boleh tidak mengambilnya. Ketika iblis disuruh bersujud kemudian tidak mau, lalu dilaknat. Itu nilainya itu bukan di sujudnya, tapi ketidaktaatannya. Perintah Allahnya itu yang mulia, perintah Allahnya itu yang suci. Ketika iblis melanggarnya, maka Allah usir. Bukan sujudnya, ya. Karena sujudnya tadi seperti kisah Umar juga, inama anta hajar, kamu hanya sebuah batu yang aku tidak akan melakukan menciummu kecuali aku melihat Rasul mencium kamu. Akhirnya boleh pun mencium. Bada Allahu surat bil qasami bil asr. Allah bersumpah dengan sang waktu. Allah bersumpah dengan waktu. Bahwa manusia itu seluruhnya merugi. Manusia itu semuanya apes, semuanya rugi. Ya. Ada di dunia aja kita sudah rugi. Dan nanti Allah kecualikan siapa yang tidak merugi dari golongan itu. Yang pertama adalah, belum masuk tafsirnya, kita sebutkan dulu profil dari surat ini. Al-mihwar ar-raisi li surah bayanul khusranil haqiqi wal fawzul haqiqi. Di dalam surat tersebut ada penjelasan tentang kerugian yang sebenarnya dan kemenangan yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fawaidu wa lataif. Awalan az-zaman lahu syarafun kabir. Waktu itu memiliki nilai yang sangat berharga. Setiap detik yang ada pada diri seorang mukmin, setiap waktu yang berjalan pada kehidupan seorang beriman itu berharga dan bernilai. 5 menit waktu berlalu tidak diisi dalam zikir ataupun dalam hal yang baik, maka itu akan dipertanggungjawabkan manusia. Setiap waktu yang berjalan, per detiknya, per menitnya itu akan Allah hisab. Kenapa? Karena harus dipertanggungjawabkan waktu itu berjalan. Makanya di sini Allah bersumpah dengan waktu demi masa. Nah, manusia tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Hati-hati, meskipun dengan Rasul. Ada sebagian orang bersumpah war Rasul, demi Rasulullah gitu. Nah, nggak boleh, nggak boleh. Biasanya Rasulullah. Demi Allah, demi Rasulullah, nggak boleh. Yang betul adalah demi Allah saja. Demi Allah saja. Nah, kalau Allah boleh bersumpah dengan makhluknya sebagai bentuk pemuliaan dari Allah kepada manusia. Tapi manusia hanya boleh bersumpah dengan Allah, demi Allah, dengan redaksi yang bebas, asal itu maknanya Allah. Rasul sering bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad. Ada lagi sumpah Rasul itu warabbil Ka'bah, misalkan demi zat yang menguasai Ka'bah, dan lain-lain. Jadi redaksinya silahkan dibuat sendiri, ya, asal maksudnya adalah Allah. Walladzi nafsu Muhammad biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya. Wa rabbus samawat, demi Tuhannya langit, demi Tuhan bumi. Nah, tapi jangan bersumpah dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang latah ya, demi kamu dek gondok mana ayah tuh, dek gondok lah ya.
Sambar geledek kalau Betawi. Kalau Sundanya daek gondok. Daek medu. Tah aya deui tah. Di Kuningan teh aya daek medu teh. Aya daek gondok. Terus yang tengah gitu. Oh, belum. Nah, itu sumpah-sumpah yang kalau dilihat dari kacamata akidah sebenarnya sih tidak terlalu berbahaya, cuman jatuh ke syirik kecil. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, dia telah berbuat kemusyrikan. Musyrik kecil. Maka kita jangan bersumpah dengan daya gondok, sambar geledek dan lain-lain sebagainya. Latah di masyarakat. Itu apa yang terlihat. Juga kemenangan yang hakiki. Kemenangan hakiki itu adalah iman. Di dunia kemenangan hakiki itu adalah iman. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, "Wahai Imam, apa sih arti kemenangan?" Kata beliau, kemenangan itu adalah malazamal haqqu qulubana. Selama kebenaran itu selaras dengan hati kita. Selama hati kita selaras dengan kebenaran, itulah kemenangan. Malazamal haqqu qulubana. Selama hati kita ada pada posisi yang benar, itulah kemenangan. Masih ngerek eleh, masih ngerek temenan segala macam, tapi kita dalam kebenaran, hati kita selaras dengan nilai-nilai kebenaran, maka itulah kemenangan. Nanti kehadapan di depan kita, kehidupan kita akan mengalami banyak kemenangan dan kekalahan. Ada kalah dan menang segala macam. Namun yakinlah bahwa yang dimaksud dengan kalah dan menang dalam Islam, menang itu adalah saat hati kita selaras dengan kebenaran. Malazamal haqqu qulubana. Dan kekalahan itu selama hati kita tidak selaras dengan kebenaran. Selama hati kita ada pada posisi yang benar, itulah menang. Meskipun secara standar duniawi mungkin terlihat kalah. Dan bisa jadi orang yang seolah-olah terlihat menang, tapi dia ada dalam ketidakbenaran atau kebatilan, maka itu adalah kekalahan yang hakiki. Itu standar kita sebagai orang Islam melihat kemenangan dan kekalahan. Kalau lebih detailnya ada di Quran. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Nanti dijabarkan beriman itu apa maksudnya. Itu pada intinya adalah kemenangan di sisi Allah dan kemenangan di sisi manusia ada berbeda standar. Yang pertama, bahwa waktu dan zaman itu memiliki kemuliaan yang sangat besar. Setiap waktu yang berjalan dalam kehidupan orang beriman itu berharga dan bernilai. Jangan pernah sia-siakan waktu itu. Orang beriman mah, orang Islam anu emut ke akhirat, visin akhirat, moal ngusuk di wahangan, moal lebar ngusuk di wahangan, ngusuk di balong, elaukan. Habis waktu. Orang beriman, orang yang menghargai waktu, orang yang memuliakan waktu, moal uling japati kelepek, Pak. Moal. Waktu saya kecuali bari zikir ya. Musuhnya bari zikir, main manukna bari zikir mah enggak, tapi peminta bari zikir itu khawatir masuk dalam kategori barang siapa yang Allah cabut berkah hidupnya, maka dia akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak berguna. Ciri orang yang keberkahan dicabut itu cirinya adalah bahwa dia melakukan hal-hal yang sibuk tapi tidak berguna. Dan itu merupakan hukuman kehidupan bagi kita ya. Sibuk tapi tidak ada gunanya. Tidak membawakan faidah ukhrawiyah akhirat, tidak juga membawa faidah duniawiyah. Maka di antara cara atau di antara ciri tanda Allah mencabut keberkahan hidup kita adalah bahwa ketika kita sibuk dengan urusan yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah. Kadang kita alami itu dalam kehidupan kita. Sibuk orang dari isu sama tapi nanawan kan dipikir-pikir apa gitu. Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Baru kita sadari di malam hari. Waktu berlalu hari ini nggak ada nilai ibadahnya. Waktu hari ini berlalu nggak ada nilai manfaatnya. Dan kita menyesali atas hal itu. Dalam riwayat Aisyah disebutkan setiap orang beriman itu akan dihisab setiap detik yang berlalu dalam hidupnya tidak diisi dengan zikrullah, balik zikrul qalbi atau zikrul lisan, itu akan terhisab. Ada detik yang berlalu, ada waktu yang berlalu, kita nggak zikrullah, itu kita akan menyesal nanti. Di alam kubur nanti setiap manusia akan menyesal atas setiap detik yang berlalu dalam hidupnya
dia tidak zikrullah, tidak zikir kepada Allah. Baik zikir hati atau zikir jawari, zikir perbuatan, duduk di majelis misalkan, atau duduk di masjid, duduk beribadah, menanti sholat, menanti ibadah, atau zikir lisan dengan menyebut nama-nama Allah, ataupun zikir hati kita dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada kewajiban dan tugas kita di dunia. Macam-macam zikir itu bisa kita lakukan. Kalau tidak lisannya berzikir, badan kita berzikir. Kalau tidak badan kita berzikir, hati kita berzikir. Kalau tidak juga, minimal kita berada pada tempat yang benar. Imam Ibnu Taimiyah pernah mensyarah kitab Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama besar pada zamannya, bermazhab Hambali. Tetapi orang sekarang mengenalnya beliau dari karomah-karomahnya saja, tidak melihat dari ilmu dan kewaliannya. Beliau mengatakan begini, kita ini orang beriman pastikan selalu ada di 3 situasi. 1, sedang melaksanakan 1 perintah Allah, atau sedang meninggalkan 1 larangan Allah, atau sedang zikir kepada Allah. Tidak boleh lepas dari itu. Minimal nomor 2 sedang meninggalkan perintah Allah. Atau yang pertama sedang melaksanakan 1 perintah Allah. Atau yang ketiga sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita di sini, ya insya Allah 3-tiganya dapat. Kita sedang melaksanakan perintah Allah, kewajiban untuk ilmu kan wajib. Thalabul ilmi fardhu ala kulli muslim, jelas itu. Yang kedua sedang meninggalkan larangan Allah. Apa larangan Allah? Kita tidak sedang bergibah, kita tidak sedang melakukan maksiat, kita tidak sedang melempar pandangan kepada yang maksiat. Yang ketiga kita sedang zikir, karena membahas ayat firman Allah Al-Quran Al-Karim. Maka aktivitas-aktivitas yang mengandung 3 ini atau salah satunya harus ada dalam kehidupan setiap muslim. Sedang melaksanakan perintah, atau sedang menjauhi perintah, atau sedang berzikir kepada Allah. Tidak boleh lain atau tidak boleh lepas dari 3 itu. Itu adalah syarah dari kitab namanya, saya kemarin pinjam kitabnya, lupa judulnya itu. Futuhul Ghaib. Futuhul Ghaib. Jadi tersingkapnya kegaiban. Tersingkapnya kegaiban itu ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani yang disyarah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini juga merupakan bukti. Buku ini bukti bahwa Ibnu Taimiyah itu adalah juga mengamalkan ibadah-ibadah tasawuf ataupun ajaran-ajaran tasawuf, tentunya yang sesuai dengan tuntunan dan petunjuk dari Rasulullah SAW. Karena juga banyak tasawuf, banyak sufi yang keluar juga dari tuntunan Rasul. Ya. Contohnya apa? Contohnya meninggalkan syariat. Padahal tasawuf itu dipondasikan oleh syariat. Tasawuf itu harus berasas syariat, tidak boleh dia keluar dari ketentuan syariat, karena nanti ngaco ya, Terus sholat deh, sudah disuruh sholat, udah tadi di Mekah lagi can sholat, di Mekah can adan nih sholat, paling doa lagi di Mekah can adan, jadi itu sholat, berbalik deh, beres. Jadi disuruh sholat asar itu atau sabi bener, itu tidak bisa diterima karena di sana juga belum ada. Atau sholat can adan mah iya nanti tidak sah sholatnya gitu. Itulah kebablasan dalam memahami tasawuf. Yang kedua, li'annahu mazra'atul akhirah. Kenapa waktu itu sangat berharga di sisi Allah? Kenapa waktu itu sangat mulia di sisi Allah dan penting? Karena waktu adalah mazra'atul akhirah. Mazra'ah itu sawah, ladang. Dunia itu adalah ladang kita bercocok tanam untuk akhirat. Ad-dunya darul amal, ad-dunya mazra'atul, kata Nabi SAW. Dunia itu adalah ladang, mazra'ah. Nanti panennya di akhirat. Kalau kita sekarang banyak nanam bibit, banyak menanam kebaikan, nanti hasilnya akan kita peroleh. Ada satu kisah menarik. Zaman kalau tidak salah Khalifah Malik bin Marwan ya. Ada seorang kakek-kakek sedang menanam korma, Pak. Nanam korma, melak korma. Lalu sang khalifah bertanya, "Kek, jangan melak korma, sepuh. Toh sepuh jangan melak korma buat apa nanam kurma? Kan panennya nanti puluhan tahun, mungkin 10 tahun mungkin. Buat apa?"
sang kakek mengatakan, ini ada dalam kitab silsilah ya. Sang kakek mengatakan, wahai Tuhan, saya dan Anda bisa makan kurma hari ini itu yang nanam kakek-kakek kita. Orang lain bapak kita itu. Ya. Khalifah paham. Wah, kamu cerdas juga wahai kakek. Diberi 1000 dinar. Kata kakek tuh, can ge buahan bisa menang buah. Gitu kan. Terus menang hadiah dari Khalifah. Ya. Kemudian sang kakek mengatakan bahwa dunia ini adalah mazra'ah. Sebagaimana saya nanam kurma untuk cucu-cucu saya, kita pun beramal di dunia untuk kehidupan kita di akhirat. Dikasih lagi 1000 dinar lagi. Tuh kan, sebuah hadiah. Itulah apa namanya, sang kakek dengan filosofinya yang sederhana tetapi mengingatkan sang khalifah bahwa kita sekarang bisa makan kurma karena jasa dari orang tua kita, dan nanti pun kita di akhirat begitu. Siapa khalifah itu? Malik bin Marwan. Nanti saya akan bawakan kitabnya kalau ada di potongan. Malik bin Marwan dengan seorang kakek ada dialognya dalam kitab Syiksir. 1000 dinar itu saya kira seberapa? Luar biasa. Saya kira seperempat ya. Dan di zaman itu kan dinar melimpah ya, melimpah sangat banyak sekali. Ini nggak ngarawu dinar zaman itu, karena kita sudah menguasai 2/3 dunia. Zaman kekhilafahan Umayyah dan Abbasiyah, umat Islam itu menggenggam 2/3 dunia. Mungkin sepertiga yang belum itu daerah itu tuh, daerah apa, semacam kutub gitu, ataupun yang dinginnya tidak tertahankan, mungkin dari situ yang belum. Tapi kebanyakannya sudah dimasuki dakwah Islam ya, 2/3 dunia itu. Lalu yang itu dunia darul amal wal akhiratu darul jaza. Di annahu mazra'atul akhirah, ayat 1 ini. Yang kedua, mahma balagul insan min taqaddumin wa tahaddurin fa huwa khasir illa ay yakuna min ahli imani wal amal shalih. Sehebat apapun prestasi duniawi manusia, itu menurut Allah adalah tetap dia merugi. Sebesar karir, setinggi karir apapun manusia, sebesar apapun kekayaan yang dia miliki, sukses apapun keluarganya, sehebat apapun kehidupannya, itu pada hakikatnya di sisi Allah itu orang rugi. Kecuali dia termasuk ahlul iman, kecuali dia orang beriman dan beramal saleh. Jadi dunia ini tempat kerugian, dunia ini tempat apes, kecuali kalau kita isi dengan iman dan amal saleh. Jadi yang membuat kita tidak rugi di dunia ini adalah iman dan amal soleh. Selama tidak ada iman, tidak ada amal soleh, setinggi apapun karir kita, sehebat apapun materi kita, sebesar apapun kekayaan kita, sebanyak dan sebahagia apapun keluarga kita, maka di sisi Allah itu adalah sebuah kerugian. Kecuali kita menjadikan diri kita sebagai ahlul iman dan ahlul amal soleh. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, laula anzalallahu illa hadhihi surah laqad. Sesungguhnya apabila Allah, andaikan Allah ya, tidak menurunkan Al-Quran kecuali surat Al-Asr sebagai hujah, maka itu sudah cukup. Maksud mengatakan lau ma anzalallahu ala khalqihi hujjatan illa hadhihi surah lakafathu. Andai saja Allah tidak menurunkan Quran, hanya menurunkan Quran itu satu surat Wal-Asri, kata Imam Syafi'i, itu sudah cukup jadi hujah. Sudah cukup jadi argumen untuk Allah agar Allah bisa memberi reward atau Allah memvonis manusia. Sudah cukup hujah, sudah cukup bukti, sudah cukup argumen Allah itu kepada manusia hanya dengan surat Al-Asr saja. Sebenarnya andaikan Allah tidak menurunkan Quran, hanya satu surat, kata Imam Syafi'i itu sudah cukup. Apalagi Quran itu banyak ayatnya. Coba betapa banyak hujah Allah untuk manusia. Ke surat Al-Asr terus cekap. Komo iya ku 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Kumaha teu cukup eta hujah Allah ke manusia. Singkat cerita nama orang tos teu biasa kecet, tos teu biasa ugat. Jadi orang geus teu bisa ugat, geus teu bisa kecet, Pak. Hujah tos tegak semua, Pak. Quran sudah diturunkan dengan 6.666 ayatnya, hujahnya sudah tegak. Udah. Kita mah sudah tidak bisa ugat, tidak bisa kecet. Hanya dua pilihannya, ikutin
firman Allah itu atau kita langgar firman Allah itu. Sudah tidak ada jalan. Zaman umat dahulu mungkin ada alasan tidak turun Nabi, masih bisa alasan. Ya, zaman Nabi Isa sampai Nabi Muhammad ahlu fatrah itu 500 tahun, mereka punya alasan tidak ada Nabi turun sehingga tidak diazab. Karena prinsip Allah itu dalam keadilannya tidak akan mengazab seorang manusia sebelum Rasul diturunkan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab manusia sampai Rasul diutus. Zaman Nabi Isa ke Nabi Muhammad nggak ada Rasul, 500 tahun tak ada Rasul diutus. Eta nu hidup di zaman 500 tahun mau diazab. Karena tak ada Rasul, tak ada Nabi. Tak urang mah Rasulna tos aya, Nabi tos aya. Sareng Nabi penutup mau aya Nabi setelahnya. Maka Nabi akan menjadi hujah Allah bagi kita. Dalam ayat itu waja'alnakum syuhudan linnas. Kami jadikan Nabi dan orang beriman sebagai syuhud dan saksi hujah Allah atas umat manusia. Nah, ini ayat yang kedua dan ketiga adalah betapa tingginya prestasi manusia, betapa hebatnya capaian manusia, betapa majunya dan hebatnya peradaban manusia. Pada hakikatnya di sisi Allah itu dia orang merugi sampai dia menjadikan dirinya sebagai ahlul iman wal amal soleh. Illa dzina amanu wa amilu sholihah. Hanya iman dan amal soleh yang menjadikan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Surat Al-Asr sering dibahas, tapi kadang kita sering lupa bahwa kita di dunia pada hakikatnya ini rugi. Tidak rugi kalau dua, kalau iman dan amal soleh. Lalu yang ketiga, saling bernasihat dalam kebenaran. Kebenaran itu maksudnya adalah iman dan amal soleh. Yang keempat adalah bersabar di atas jalan itu. Jadi yang pertama adalah iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga adalah bernasihat dalam kebenaran, artinya iman dan amal soleh itu, yang keempat bersabar. Jadi kalau kita rangkum surat Al-Asr ini isinya adalah 4. Kita memastikan diri menjadi orang beriman, yang kedua memastikan diri beramal soleh, yang ketiga adalah bernasihat dalam kebenaran, yang keempat bersabar dalam ketiga itu. Udah itu fondasi kehidupan pribadi dan masyarakat Islam itu sudah cukup. Kalau mau Islam mengamalkan ini sudah menjadi masyarakat yang ideal sebenarnya. Berarti di sana ada iman, ada amal soleh, ada dakwah dan ada amal ma'ruf nahi munkar. Sudah cukup. Yang ketiga, an Abi Madinah Ad-Darimi radhiyallahu anhu qala kana rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza taqaya lam yaftariqa hatta yaqra ahaduhum al-akhar surat Al-Asr. Dari Abu Madinah Ad-Darimi, beliau meriwayatkan bahwa di zaman sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, kalau orang itu ngobrol berdua atau berpapasan berdua atau ketemu berdua dan lain sebagainya, mereka tidak akan meninggalkan majelis saling berpisah kecuali setelah membaca wal asri. Maka diurang wal asri dipakai segala rupa kan. Beres sekolah wal asri, beres ngawas wal asri, beres acara wal asri, beres sambutan wal asri, beres khutbah wal asri, beres seminar wal asri. Mengamalkan amalan sahabat ini adalah zaman Nabi, adalah zaman sahabat ya. Di zaman sahabat itu mereka apabila bertemu tidak akan berpisah kecuali salah satu di antara mereka ada yang membaca surat wal asri. Ini pun menjadi kebiasaan kita di kehidupan kemudian. Jadi setelah kita ngobrol wal asri innal insana lafi khusr. Setelah kita bertemu wal asri innal insana lafi khusr. Bukan apa-apa. Setelah kajian nanti wal asri dan seterusnya. Setelah khutbah dan lain-lain. Jadi pamit orang diminta sambutan di keluarga, jangan gentar, jangan minder. Pas sebutkan aja sambutannya, terima kasih atas kedatangannya, langsung tutup wal asri innal insana lafi khusr. Itu sudah pesan takwa yang paling tinggi. Keren banget. Wal asri innal insana lafi khusr. Keren banget itu. Ya, keren banget. Tausiah langsung aja wal asri. Sambutan wal asri udah kena semua itu. Makanya Musyafi'i mengatakan kalau Quran itu hanya wal asri itu sudah cukup. Akan tetapi Allah ingin menegakkan hujah yang lebih jelas lagi untuk manusia. Hatta yaqra ahaduhuma 'alal akhar wal 'asri innal insana lafi khusr. Summa yusallima ahaduhuma 'alal akhar.
summa yusallim ahaduhum ala akhar, kemudian baru salaman. Jadi para sahabat itu kalau ketemu baik ngobrol atau tidak ngobrol itu setelah mau berpisahnya baca wal asri baru salam. Setelah wal asri assalamualaikum. Ini juga dalil bahwa salam itu bukan hanya ketemu tapi berpisah juga salam. Kan kita kadang salam tuh pas ketemu saya assalamualaikum belum salam. Beres undangan atau suara di rumah es krim bakso di pino mucung di perut teh berenyang. Kadang kan begitu. Nah setidaknya kita mencoba salam. Jadi pas salam rame dia nerima tamu ke Sohibul Bait, Pak, Pak, assalamualaikum. Nuhun, alhamdulillah ya. Nyacepan 50.000 tapi kayaknya 70. Ayo rencangan itu kalau kondangan itu begitu. Kalau nyecep misalkan 50 amplopnya minimal itu 50-nya kembali lagi. Sampai kalau lebih dari itu, ini mau cekil ya. 75 ya lah gitu. Diatang seperti itu. Nah, setidaknya ucapan salam. Summa yusallima ahaduhum ala akhar. Jadi para sahabat kalau ketemu itu tidak akan berpisah kecuali baca wal asri dan salam. Salam perpisahan. Jadi salam itu 2 kali. Salam pertemuan, salam perpisahan. Kita ketemu assalamualaikum, nanti bubar lagi assalamualaikum. Itu 2. Dan salam itu Bapak sekalian adalah penyebab keberkahan buat kehidupan kita. Dalilnya Quran. Fassallimu ala ahliha tahiyatan mubarakatan inilah. Salam itu tahiyah. Salam itu adalah sapaan Allah dan salam itu adalah keberkahan. Tahiyatan mubarakah min indillah. Makanya para ulama menyebutkan syarat keberkahan di rumah itu ada 3. 1, ahlul baitnya itu sering mengucapkan salam. Bapaknya datang, assalamualaikum, pergi, waalaikumsalam, waalaikum. Ibunya datang, assalamualaikum, pergi, assalamualaikum. Kemudian anaknya juga, assalamualaikum, harus lengkap, assalamualaikum. Ulah kumlam, lamlaikum, kumlam, lamlaikum. Bukan itu bukan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rekum maupun salam. Rekum madu mana atau bahasana atau bahasa mereka rekum malakum ya. Rekum kumlam, bukan salam. Itu bukan salam. Salam adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan saat rumah kosong kita dianjurkan salam. Riwayat Ibnu Abbas, kalau rumah kosong sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di dalam ada penunggu rumah selain kita. Mungkin malaikat pasti dan juga jin muslim. Salam kepada mereka. Jin kafir mah teu kudu. Da teu disalaman, da masalah jin kafir mah. Kemudian jelema kafir moal salaman. Makanya abdi mah tara selamat ke orang kafir coba apa masalah masalah. Tapi kalau dia hanya mengatakan assalamualaikum kita harus jawab. Yang mana jin? Enggak, yang muslim. muslim. Waalaikum. Waalaikum. Harus sering protes kok nggak sampai salam gitu. Nggak akan diprotes. Enggak Nggak tahu dia saya masuk. itu selalu salam sama saya itu. Kok nggak lengkap Jadi salamnya jawab, gitu. gitu. Dia jawab. Sebenarnya itu dulu kisahnya itu. Waalaikumsalam. Jadi di teknik gimana gitu. Dulu kan ceritanya itu kan Nabi sering disalamin oleh orang Yahudi. Assalamualaikum. Asam itu kan racun. Dan itu doa itu maksudnya modal mana Muhammad gitu. Maksudnya mah itu, sing modal Muhammad sing keracunan. Assalamualaikum. Nah lalu karena Nabi tahu niat orang Yahudi, Allah memberitakan kepada beliau. Lalu dijawabnya waalaikum. Mana yang modal sih gitu. Gitu. Mana yang modal gitu bahasa orangnya. Mana yang modal. Didoakan celaka. Gitu kan? Ya. Ya pada substansi tadi istilahnya tadi kan apabila Allah itu hanya menurunkan asal Kecuali surat Al-Asr. tapi faktanya kan tidak seperti itu sehingga dikhawatirkan kalau nanti orang paham itu udah kita belajar rahasia kita kesampingkan ada lain itu kan Makanya bahasanya itu hujah di sini. Andaikan Allah tidak menurunkan hujah kecuali surat Al-Asr, maka itu cukup. Apa yang perlu disimpulkan? Kesimpulannya dengan surat Al-Asr saja Allah sudah cukup hujahnya, apalagi dengan satu Quran. Sudah tidak ada lagi celah satu titik pun kita ini berargumen di hadapan Allah.
sudah tidak ada lagi alasan di hadapan Allah sekecil apapun. Allah sudah sempurna menurunkan alasannya, menurunkan hujahnya. Itu kesana maksud Imam Syafi'i itu. Jadi begini, contoh misalkan kita di sebuah komunitas ada aturan, hanya satu aturannya, tidak boleh mendahului misalkan dari aturan tertentu gitu, tidak boleh mendahului. Nah, kalau dengan satu aturan itu sudah cukup, apalagi kalau aturannya itu mendetail. Tidak boleh mendahului dari arah sini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, harus pakai ini, harus pakai ini. Tentunya itu menjadi lebih kuat nilai hujahnya dan tidak ada celah lagi dia punya alasan. Apa dalam bahasa kerennya tidak punya lagi apologies ya. Tidak punya lagi apologies. Tidak punya lagi excuse. Sudah itu di hadapan Allah sudah tegak hujahnya. Wah, ya kongres jantan perkataan Imam Syafi'i itu dipahami ya bahwa dengan surat Al-Asr saja sudah cukup, Allah punya alasan, apalagi dengan didetailkan dengan seluruh isi surat Al-Quran. Tentunya Imam Syafi'i mengatakan itu tidak berdasarkan hal yang kosong, tapi sudah pendalaman yang sangat luar biasa, karena beliau selain ahli tafsir juga ahli dalam bidang ilmu-ilmu yang lain. Innan nasa lafi ghaflatin an hadis surah. Ya ini Imam Syafi'i terusannya ada terusannya. Andaikan Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali hanya surat Wal-Asri, sungguh itu telah mencukupi bagi mereka untuk sebuah hujah. Innan nasa, dan sesungguhnya manusia itu dari surat Wal-Asri aja lalai, apalagi dengan Quran gitu. Itu maksud dari perkataan Imam Syafi'i. Apalagi dari Quran, dari satu surat saja Wal-Asri manusia itu lalai. Apalagi dari jumlah surat yang sangat banyak, yang merupakan penjelas dari keempat itu. Inti kehidupan kan cuma 4. Satu iman, yang kedua amal soleh, peras akhlak di dalamnya. Yang ketiga adalah bernasihat dalam kebenaran. Yang keempat bersabar dalam ketiga itu. Kehidupan kan hanya itu. Pondasi pribadi dan pondasi sosial kita itu. Kalau itu dijalankan, maka kita akan tercipta masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita kenapa belum menjadi masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Karena surat aslinya tidak terlaksana. Dibaca tapi tidak terlaksana. Ya setidaknya kalau dibacakan jadi zikir, jadi pahala kita baca Quran. Iya mau dibaca nanti, dizikirkan gente, diamalkan gente. Ya 14 itu dari mana-mana 14. Nah ini amalan kita berarti nambah 1 nih. Setiap kita bertemu dengan kawan sebelum berpisah baca Wal-Asri dan baru Assalamualaikum. Dan keberkahan rumah itu kita sering-sering mengucapkan salam. Kalau rumah itu isinya salam, maka kata Allah Ta'ala itu ada keberkahan. Tahiyatan min indillahi mubarakatan, diberkahi. Yang kedua, syarat berkat di rumah itu adalah sering makan bareng dengan keluarga. Kalau kita sering makan di luar nggak apa-apa, tapi dalam sehari ada 1 kali makan bareng di rumah, minimal makan malam. Kalau pun di rumah, makan di luarnya bareng dengan keluarga. Jangan sendiri-sendiri. Jadi saat kita di keluarga makan bareng. Karena Nabi pernah melarang, la taftariku, jangan kalian mencar-mencar makannya. Karena dalam tajamu, dalam kebersamaan itu ada barakah. Makanya kalau misalkan ada konsumsi, barang-barangnya itu yang berkah. Dan makanannya bisa di kemana-mana, tapi barang-barangnya itu yang berkah. Nah lalu yang ketiga di antara keberkahan rumah itu adalah kita sering mengisi dengan sholat sunnah dan tilawah. Itu 3 syarat ada keberkahan dalam rumah kita. Mohon maaf ini tambah waktu, ada 2 poin lagi, cepat aja ya 2 poinnya. Karena minggu lalu juga ini nggak tamat ini surat asli. Nah sekarang kita tamatkan. Ta'ammal sigotal jam'i. Lihat bagaimana redaksi Quran menggunakan sigo jama. Sigo jama itu sigo plural. Sigo jama. Amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yu'akkid ala fadilatil ijtima' wa atharu ala muslim. Ini Al-Quran ingin menegaskan bagaimana masyarakat muslim itu harus hidup dalam kebersamaan. Ilal ladzina amanu itu redaksinya jama. Wa amilus sholihat redaksinya jama. Wa tawassaw bil haqqi redaksinya jama. Wa tawassaw bil haqq juga redaksinya jama. Itu kata ahli tafsir, kenapa Allah menggunakan redaksi jama bukan redaksi individu, padahal bisa kan redaksi orang beriman.
tapi jamak menggunakannya karena surat Al-Asr ini adalah fondasi kehidupan pribadi muslim dan fondasi kehidupan masyarakat muslim. Lalu yang keenam, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr min lawazimil qiyam bil haqqi wa qu'il bala faqad dzalika tawassul bis sabr istidadan li hudusil adha wa tsabat inda wuqu'i. Orang beriman yang mengamalkan amanu wa amilus sholihat, tawassaw bil haqqi, itu pasti akan mengalami hambatan, mengalami ujian, mengalami cobaan. Maka ditutup suratnya dengan bisobri, harap sabar, harus sabar. Ada sober, ada musobar, sabar dan ekstra sabar. Makanya Quran mengatakan sabiru, isbiru, wasobiru, warabitu, sabar dan tingkatkan sabarnya. Jadi ada sabar, ada ekstra sabar. Karena iman amal soleh itu akan menemui hambatan dan cobaan. Contohnya apa? Kita meninggalkan maksiat, cobaannya besar Pak, besar sekali, butuh sabar itu. Menuju naik motor, tiba-tiba ada wanoja yang herang mencerang, bajuna alit, kumataki, kepen, kumata pemikin itu kan berat ya. Butuh kesabaran. Dan cek Nabi ge, pandangan pertama itu rezeki, kedua ketiganya itu sudah tidak rezeki lagi, sudah jadi beban, petaka, godul basor. Kan itu butuh kesabaran, godul basor. Ada tawaran timbang yang sifatnya murni ribawi misalnya, butuh kesabaran untuk menolaknya. Aku tuh menuju ke peryogi, padahal untuk peryogi itu maksudnya tidak peryogi dengan transaksi ribawi semacam itu. Itu butuh kesabaran. Ayo ngajak reunian ke CLBK, butuh kesabaran menolaknya dan lain-lain sebagainya. Contohnya banyak, itu hanya sebatas contoh saja. Waliyahulillah. Baik, alhamdulillah. Allah Ta'ala bisawab wa muradihi. Alhamdulillah surat Al-Asr tamat. Kita baca surat Al-Asrnya wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.